4193111017 dari MSP 19. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 3, tips dan trik pengembangan animasi pada PowerPoint. Nah, sebelumnya, PowerPoint yang saya gunakan ini merupakan Microsoft PowerPoint 2019. Penjelasan ataupun tips yang saya berikan dapat juga diaplikasikan pada Microsoft PowerPoint dengan versi lebih lama, seperti Microsoft PowerPoint 2010, 2007, 2013, ataupun 2016. Namun tentunya akan ada beberapa perbedaan fitur antara Microsoft PowerPoint 2019 ini dan Microsoft PowerPoint dengan versi lain. PowerPoint menjadi salah satu media yang sangat penting baik itu bagi pelajar, bagi pekerja, maupun bagi orang-orang awam. Karena Microsoft PowerPoint ini dapat menjadi salah satu media untuk menampilkan gagasan, menampilkan hasil kerja dalam bentuk yang sistematis, komunikatif, dan efisien. Karena terdiri dari berbagai macam slides yang bisa diaplikasikan secara menarik, sehingga membuat presentasi kita menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Pada Microsoft PowerPoint, jenis tampilan itu pada pengguna itu terdiri dari 3 template ya. Yang pertama itu merupakan personal template. Nah, personal template merupakan template yang bisa diubah atau template yang dibuat sendiri oleh pengguna atau sesuai dengan kebutuhan ataupun keinginan mereka. Yang kedua itu sample template dan themes, yaitu template dan tema yang terintegrasi dengan PowerPoint-nya. Contohnya di sini kita bisa melihat template dan tema yang kita inginkan. Karena ini sudah disediakan oleh Microsoft PowerPoint, ini namanya sample templates and themes. Kemudian yang ketiga itu adalah online templates. Nah, online template ini adalah template yang disediakan oleh office.com ataupun pada situs web lainnya yang menyediakan template PPT secara gratis. Seperti ada juga yang berbayar, seperti contohnya ada Slidesmania, ada Slidesgo, ataupun ada Canva juga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan menu-menu pada PowerPoint. Pertama ini ada menu file. Nah, menu file ini berfungsi untuk membuat file baru. Kita juga bisa menutup file, kita bisa menyimpan file melalui save dan save as ini. Bedanya save ini, kalau save, jika PowerPoint kita sudah tersimpan, maka langsung tersimpan saja. Kalau save as, mungkin kita bisa mengkonvert PPT kita menjadi yang ada ekspor juga. Nah, di sini bisa membuat PDF, video, ataupun CD, ataupun dan lain-lainnya dari PowerPoint kita ini. Kemudian ada menu Home. Nah, menu Home ini berfungsi untuk menambahkan slide baru, mengatur jenis dan ukuran teks, mengatur paragraf teks, dan lainnya. Kita bisa menambahkan slide baru, bisa mengubah layout, bisa mengatur font, kita mau font yang bagaimana sesuai dengan kebutuhan kita, mengatur ukuran font, warna font, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada menu Insert. Nah, menu Insert ini berguna untuk menyisipkan teks, menyisipkan tabel, dari sini menyisipkan tabel, menyisipkan gambar, screenshot, foto album, shapes ini, smart, chart. Nah, kalau di shapes ini, kita bisa menyisipkan, misalnya kita mau menaruh segi 4 atau segitiga dan lainnya, kita bisa letakkan di situ. Dari chart juga kita bisa menambahkan berbagai macam diagram seperti ini, ada diagram bar, ada diagram lingkaran, ada histogram, ada dan lain-lain. Mengatur bentuk dari tulisan yang ingin kita buat, header dan footer, ada text box juga. Jika kita sudah menaruh shapes, nanti kita bisa menggunakan text box untuk menaruh teks dalam shape itu dan lain-lain juga. Nah, kalau di Microsoft 2010 ke atas, dia ada fitur lain, yaitu ada di sini ada equation. Jadi, bagi orang matematika, statistika maupun yang berhubungan dengan persamaan-persamaan, bisa menaruh ataupun menuliskan persamaannya dalam PowerPoint ini. Ada desain. Nah, di menu desain ini berguna untuk memperindah tampilan dari slide PowerPoint kita. Kita juga bisa menambahkan background dari sini. Ini ada beberapa background atau template PowerPoint yang bisa kita gunakan untuk memperindah PowerPoint kita. Seperti ini contohnya. Dari desain ini, kita juga bisa mengatur ukuran slide kita. Kita mau yang 4:3 ataupun yang 16:9. Yang 4:3 itu standar dan 16:9 itu widescreen.
Di sini juga bisa mengatur warnanya. Jadi ketika kita sudah mengaplikasikan template, kita bisa mengatur warnanya di sini. Kita bisa mengatur warna dari sini. Tinggal klik saja ini yang ada segitiga dan garis di atasnya. Kemudian ini colors, tidak perlu diklik, cuma diarahkan aja kursor ke colors ini. Sudah bisa kita pilih kita mau mengubah warnanya bagaimana. Jadi tidak hanya termonoton pada template yang sudah disediakan PowerPoint saja. Kalau untuk semua slide, kita ingin ke semua slide warnanya sama, kita langsung klik saja. Namun jika tidak, nah ini ada apply to all slide untuk semua slide. Nah jika tidak, kita bisa menggunakan apa itu selected slides. Jadi warna coklat, misalnya warna coklat yang ada di template ini hanya pada slide yang ini saja. Slide setelahnya tidak ada warna coklat lagi, bukan warna coklat, tapi melainkan warna lain ataupun warna yang kita inginkan. Selanjutnya ada menu transition. Nah, menu transition ini untuk berfungsi sebagai menu perpindahan antar slide. Ada berbagai macam di sini, ada fall over, dissolve, origami, checkboard, dan lain-lainnya. Biasanya, semakin tinggi versi Microsoft PowerPoint-nya, maka jenis-jenis transition yang ada di sini ini semakin banyak dan semakin beragam. Kalau dia di Microsoft 2007, Microsoft PowerPoint 2007, mungkin tidak ada yang seperti ini. Tapi di Microsoft 2010, 2016, 2019 itu ada. Di menu ini juga, di bagian transition ini juga, kita bisa mengatur sound dari slide PPT kita. Kita mau sound yang bagaimana. Itu. Kita juga bisa mengatur durasinya, mau yang bagaimana. Menu animation, nah menu animation ini untuk menambahkan efek animasi pada gambar, tulisan, dan shape yang terletak pada slide ini. Nah, di sini juga kita bisa mengatur efeknya mau bagaimana. Kita juga bisa mengatur apakah dia mesti diklik baru muncul animasinya, apakah dia bersamaan dengan yang sebelumnya, ataupun bergantian. Itu ada juga di sini untuk delay-nya dan durasinya mau seberapa lama. Ada menu slideshow. Nah, menu slideshow ini berguna untuk menampilkan PowerPoint kita. Jadi di sini ada from beginning, from current slide, ada custom slideshow, ada setup slideshow, hide view, hide slide, rehearse timing, record juga ada di sini, ada play narration, use timing, show media control, use presenter view. Nah, ini untuk mengatur tampilan pada saat presentasi nanti. Jadi di sini juga ada use presenter view ya. Biasa kalau beberapa laptop kompatibel dengan ini, beberapa laptop juga tidak kompatibel dengan ini. Jadi ini use presenter view ini bisa kita gunakan ketika kita presentasi, tapi kita tidak terlalu menguasai materi dari presentasi kita itu ataupun takut salah dalam mengucapkan materi presentasi kita itu. Jadi nanti akan ada bacaan yang membantu kita ketika presentasi yang kita masukkan sendiri ke dalam PowerPoint ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi tidak dapat dilihat oleh yang menonton presentasi kita, hanya bisa dilihat oleh kita sendiri saja. Selanjutnya ada menu review. Nah, menu review di sini nih untuk ada terdiri dari spelling juga, ada thesaurus, ada text accessibility, ada search di sini juga, translate, language, new comment, start inking, linked notes dari OneNote juga ada dan lain-lain. Kemudian di sini ada menu view berfungsi untuk mengatur tampilan layar dari slide. Nah, kita mau tampilan yang bagaimana? Apakah bentuk normal seperti ini, outline view, slide sorter, note page, reading view, slide master, handout master, note master, apakah dia bentuknya ada rulernya, seperti ini ada rulernya, atau dia ada green lines-nya seperti ini, atau ada guides-nya untuk ininya, misalnya gini. Nah, jika kita tidak menginginkan ada rulernya di situ, tidak ada dia. Jika kita mau, ada untuk sebagai pedoman kita dalam membuat shapes-nya atau green lines-nya kita hilangkan juga boleh. Atau guides-nya dihilangkan. Nah, buat guides-nya ini garis tengahnya ini ya. Itu. Ini ada zoom juga, ada color-nya, dan lain-lain. Boleh di sini ada recording. Nah, kalau dia Microsoft PowerPoint yang lebih tinggi di 2019 ini, dia bisa recording. Kita bisa langsung record slideshow menjadi bentuk video nanti. Bisa kita screenshot juga, bisa kita screen recording juga. Nah, di sini juga ada langsung menu export to video. Jadi nanti kita bisa mengekspor PPT kita itu dalam bentuk video langsung.
Kemudian ini ada menu help. Nah, di sini terdiri dari help, contact support, feedback, show training. Nah, fungsinya ini untuk membantu pengguna dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi ketika menggunakan fasilitas PPT ataupun informasi dari ikon-ikon PPT ini. Kan tidak semua ikon dari PPT ini kita tahu kan. Jadi kita bisa menggunakan menu ini untuk mengetahui informasinya, atau misalnya PPT kita ini ada masalah gitu, kita bisa menggunakan menu ini. Baik, selanjutnya cara membuat slides baru pada PPT. Sebenarnya cara gampangnya ada juga, tapi pertama kita dari sini ya. Pertama klik home, kemudian arahkan kursor ke bagian ini, new slides. Nah, kita bisa menekan tombol segitiga di sini untuk menentukan kita mau buat slides yang bagaimana. Apakah title slide seperti yang sudah saya tampilkan ini, atau title and content, langsung kita klik saja, langsung muncul. Ataukah dia tuh konten, nah, langsung terbagi dua di sini, kita tinggal mengisi saja sesuai dengan keinginan kita. Ataupun kita bisa arahkan kursor ke antara slide 1 dan slide 2, kita letakkan begini sampai muncul garis, kemudian kita enter. Langsung muncul slide baru. Menambahkan gambar dan shapes pada PPT. Nah, bagaimana sih caranya menambahkannya? Ini pertama kita klik menu insert, kemudian arahkan kursor. Nah, di sini ada shapes, di sini ada pictures, ada foto album juga. Nah, ibaratkan kita mau menambahkan gambar. Kita bisa klik picture sini, kemudian lihat di sini ada segitiga kan, itu kita klik. Nah, di sini ada dua pilihan. Kalau di Microsoft 2010, dia tidak ada yang online pictures ini. Tapi kalau Microsoft 2016 atau lebih tinggi, mungkin ada seperti yang 2019 ini ada fitur ini online pictures. Nah, di sini kita bisa, jika tidak ada gambarnya di laptop kita, kita bisa mencari, contohnya mencari gambar pohon. Nah, kita bisa mendapatkannya di sini. Ini gambar-gambar online, tapi pastikan bahwa laptop kita terhubung dengan internet. Atau yang satu lagi ini dari this device, ataupun gambar-gambar yang sudah ada di laptop kita. Kalau misalnya kita tidak punya fitur online pictures tadi, kita bisa download dulu gambarnya, kemudian kita simpan, nanti kita masukkan ke dalam PowerPoint kita. Nah, begini. Setelah kita masukkan ini gambar, langsung kita klik saja, arahkan kursor, dan gambarnya sudah muncul. Ataupun, nah di sini ada cara lainnya. Nah di sini kan ada ini, kita klik saja di ini bagian pictures. Di sini ada table. Nah di sini langsung kita klik saja pictures. Nah dia akan memunculkan gambar dari file kita. Saya anak tulen kita tinggal klik 2 kali, maka gambarnya sudah masuk sesuai dengan kotak yang ada dalam sini. Kita tinggal tekan. Kemudian, nah di gambar ini kita bisa melakukan format terhadap gambar ini. Kita bisa, contohnya kita mau gambar ini bentuknya tidak seperti ini kan. Misalnya kita mau bulat, kita bisa klik langsung sama gini. Ini jika tidak kita klik gambarnya, maka tidak ada muncul menu format di sini. Tapi ketika kita klik, ada muncul menu format, picture tools, format. Kita klik format. Kemudian di sini ada nih correction. Kita bisa mengkoreksi warna dari gambar kita, mau warna yang bagaimana, sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ada color, sini juga bisa. Mau warna yang bagaimana sesuai dengan keinginan kita. Di sini ada artistic effect. Saya tidak tahu ya apakah di Microsoft dengan versi lebih lama ada, tapi di Microsoft 2019, Microsoft PowerPoint 2019 itu ada, dan kita bisa menaruh artistic effect di sini ya, seperti ini. Tinggal arahkan saja kursor, klik yang segitiga-segitiga di sini, langsung muncul pilihannya. Seperti itu. Kalau kita ingin mengubah gambar, bisa saja langsung ini change picture, kita pilih mau dari mana. Nah, bagian sini ini merupakan picture style. Kita jika ingin mengubah style dari gambar kita bisa dari sini. Misalnya ini kita ingin mengubah menjadi lingkaran, atau ada seperti bingkainya, atau seperti ada bayangannya, terserah kita mau bagaimana. Contohnya begini. Seperti itu. Nah, di sini ada juga picture border, picture effect, picture layout. Nah, picture border sini
Untuk pinggirannya, kita mau warna apa? Kita bisa atur sendiri sesuai dengan keinginan kita. Tinggal klik yang hijau, tanda segitiga di sini, baru pilih warnanya. Jadi juga ada wedge-nya, kita bisa mengatur ketebalannya. Di sini ada insert juga mengatur apakah mau garis-garis, apakah mau titik-titik, dan lain-lain. Kemudian di sini ada rotate juga, kita kalau mau memutar kan, bisa kita langsung tinggal klik yang segitiga-segitiganya saja di sini, langsung rotate. Nah, selanjutnya di sini ada crop. Kalau kita ingin memotong dari gambar kita bisa langsung widget yang crop ini. Bisa yang segitiga juga. Kita mau crop ke bentuk shape yang bagaimana, ataupun ratio-nya bagaimana, ataupun kalau mau sesuai kita langsung pilih crop di sini. Sudah, kita langsung potong saja. Yang hitam ini kita arahkan kursornya sesuai dengan keinginan kita, baru langsung pilih crop lagi. Nah, sudah terpotong. Di sini juga untuk mengukur, untuk menentukan tinggi dan lebar dari gambar yang kita inginkan. Kita akan mengubah background pada PowerPoint. Nah, untuk mengubah background, pertama kita klik design, yang di sini, design kita klik. Kemudian kita pilih, mau yang mana kita gunakan. Di sini ada yang segitiga, kita pilih yang paling bawah. Kita pilih kita mau menggunakan yang bagaimana. Desain template seperti apa. Jika kita tidak puas, jika beberapa Microsoft yang lebih tinggi, sudah ada browse for theme, kita bisa cari tema lain yang mungkin sudah kita download. Jadi kita bisa aplikasikan di sini. Contohnya kita mau pakai yang ini. Nah, ini jika apply to all slides, maka semua slide-nya akan berwarna sama. Tapi jika hanya ingin satu, misalkan ini, klik kanan, baru ini apply to selected slides. Kita klik, dia hanya ke warna yang di sini saja, satu slide saja yang berubah, tidak semua berubah. Jika kita ingin menggunakan background yang tersedia di laptop atau PC kita, maka bisa kita klik kanan. Nah, di sini ada format background. Nah, kemudian muncul tampilan begini. Kalau ada gradien, mau warna apa, kita bisa pilih. Ini kita bisa mengatur juga bagaimana bentuk gradiennya. Atau tekstur, di sini juga ada picture atau or texture fill. Nah, di sini kita bisa insert. Kita mau masukkan gambar kita sebagai background, bisa juga. Kita bisa, contohnya ini picture search, insert, kita klik. From a file, kita klik. Kemudian contohnya begini, kita mau menjadikan gambar kita sebagai background. Nah, kita bisa ini, lalu kita klik saja 2 kali langsung. Nah, maka dia sudah jadi background. Tapi dia sudah jadi background di belakangnya dia. Yang solid, yang warnanya solid, di sini ada berbagai macam warna. Ini ada gradien yang warnanya bergradien. Ini picture or texture fill. Di sini bisa ada tekstur, mau tekstur bagaimana terserah kita, ataupun gambar seperti yang saya jelaskan tadi. Baik, selanjutnya menambahkan transisi pada PowerPoint. Nah, perpindahan transisi pada PowerPoint bisa digunakan untuk memperindah perpindahan antar slide ataupun transisi. Caranya, pertama, kita pilih slide yang mau kita berikan transisi. Misalnya, nih, slide yang kedua, kita klik di sini ya, kita klik, baru di atas ini kan ada, kita klik yang transition, lalu kita pilih. Kita pilih kita mau transisi yang bagaimana, kita klik yang di sini, more, nih segitiga, dan misalnya honeycomb. Selanjutnya kita atur suaranya, kita mau suara apa. Saya klik durasinya, bahkan kita mau durasinya itu cuma segini. Nah, kita bisa langsung lihat nanti. Selanjutnya kita akan mengembangkan
animasi pada PowerPoint. Misalkan kita ingin menambahkan animasi pada tulisan anak tunanetra ini. Kita bisa blok, kemudian setelah kita blok, bisa juga dengan mengklik 2 kali, ataupun kita klik kanan baru kita blok, juga bisa, terserah. Kemudian kita klik Feature Animation di sini, lalu kita pilih animasi apa yang ingin kita letakkan pada gambar, pada tulisan tersebut. Misalnya, untuk entrance ini animasi kedatangan, jadi ketika masuk dia kan, tulisannya itu datangnya bagaimana, contohnya misalnya random bars. Nah, kita untuk lebih mudahnya, kita bisa meletakkan animation pane ini, kita klik saja. Nah, dia sudah ada di samping. Saya lebih mudah melihatnya, seperti itu jadi animasinya. Begitu juga dengan yang ini. Kita animasi, kita klik dulu gambarnya, kita klik dulu tulisannya, baru animasi ini klik yang 3 di sini, segitiga. Lalu kita kalau tidak puas dengan yang animasi yang ditampilkan di sini, kita bisa klik yang sini, More Entrance Effect. Nah, sini kita bisa pilih semau kita mau yang bagaimana. Misalnya kita mau yang contohnya channel report, kita oke saja langsung. Lalu dari animasi kita bisa lihat ketika kita mau melihat bagaimana bentuk animasi kita. Seperti ini contohnya. Nah, jadi selain itu juga kita bisa mengatur startnya mau bagaimana. Nih, misalnya ini kan, ini animasinya untuk yang tulisan anak tunanetra. Startnya mau bagaimana? Sini ada 3, ada on click, ada with previews, ada after previews. Kalau on click ini, mesti kita klik dulu, baru animasinya keluar. Kalau with previews, bersamaan dengan pindah dari slide 2 ke slide 3, itu animasinya langsung masuk. Kalau after previews, masuk dulu slide-nya, baru ada animasi untuk tulisan anak tunanetra ini. Misalnya contoh after previews kita bikin. Kemudian di yang kedua, kita klik saja di sini. After previews. Nah, durasinya bisa kita atur mau berapa sesuai dengan keinginan kita. Baru kita review. Reviewnya itu dari mana? Dari Freeform ini. Nah, seperti itu. Kita bisa menambahkan lebih dari satu efek terhadap animasi yang ada di sini, tidak hanya 2 saja, lebih juga dengan cara nih, ada add animation. Nah, kita bisa tambahkan lagi. Misalnya untuk exit. Kita bisa disappear. Oke. Selanjutnya kita tambahkan untuk yang picture add animation. Klik saja. Misalnya untuk exit. Misalnya zoom. Nah, kita klik. Lalu kita play home. Kita bisa lihat juga dari sini. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ingin sesuatu animasi yang lain, contohnya kita ingin membuat gambar ini bergerak begini kan. Kita pertama klik dulu animation, arahkan kursor ke segitiga ini, baru di sini ada more motion pad. Nah, kita klik saja langsung, baru kita pilih kita mau arah yang bagaimana. Apakah misalnya kita ingin membuat gambarnya berbentuk seperti ini, pergerakannya seperti ini, wave. Nah, kita bisa memilihnya, ataupun curve X. Nah, itu terserah kita mau yang bagaimana. Bagaimana sih cara menyimpan filenya? Mudah saja, saya rasa semuanya sudah tahu, bisa dari sini juga, save, ataupun bisa ctrls, ataupun dari sini, dari menu file, klik file, baru cari save, ataupun save as. Kalau mau save, ini kan karena filenya belum saya simpan, maka nanti akan dinamai dulu baru tersimpan. Kalau save as juga bisa. Nah, kita misalnya mau kemana? Ke dokumen. Tinggal kita klik, baru kita namai. Enter, selesai. Ataupun kita bisa klik OK kan tadi di situ. Begitu. Tadi juga bisa kita atur sebenarnya lokasinya mau di mana, itu terserah kita. Ini kan ada di PC. Kita klik saja, baru kita tentukan mau di mana, mau di folder baru kah, atau di dokumen, di download, terserah kita. Seperti itu.
Selanjutnya, kita akan membuat animasi pada PowerPoint. Caranya bagaimana? Pertama, coba kan kita mau menghilangkan ini. Kita hilangkan dulu ya garis-garisnya. Kita hilangkan grid lines-nya dulu. Oke, sudah. Kemudian kita hapus semua ini, bisa kita klik begini. Hapus. Ataupun ALTA. Sudah terhapus begini, maka kita buat insert shapes. Nah, kali ini saya akan membuat animasi laut yang bergerak, laut yang berombang-ambing. Kita bisa pakai yang ini. Maka pertama pilih insert shapes. Nah, di sini saya gunakan yang ini ya, yang curve. Kita buat saja. Kita tentukan saja mau bagaimana. Nah, saya ini, oke. Kita buat lagi insert shapes curve lagi. Kita mau bagaimana, itu keinginan kita. Baru sambungkan. Ini pertama warnanya kita bedakan ya. Kita bisa klik kanan ataupun shape fill ini. Misalnya kita ini karena laut kan bisa lebih jauh, dia lebih itu kan. Ini kita birukan seperti ini. Kemudian yang kedua kita letakkan di sini begini. Begini kita letakkan. Nah, ini kita shape fill-nya bisa kita ubah menjadi yang lebih mudah. Kemudian satu lagi kita buat shape lagi curve. Ini kita tinggal tentukan saja. Ini pulang ke bawah ya. Sepertinya saya mau merotate ini, kita flip vertikal, horizontal. Sudah ada di tiga begini kan. Selanjutnya kita buat animasinya. Ini pertama, atau kita cantikkan dahulu pun bisa. Ini dari yang ini, shape, oke. Kita klik shape outline-nya itu tidak ada ya, no outline. Jadi seperti menyatu. Selanjutnya animasi, klik yang ini, oke, kita animasikan. Ini kita mau pakai animasi yang sesuai dengan keinginan kita, berarti kita pakai motion pad. Nah, motion pad, kita buat ini wave atau zigzag. Bisa, kita mau yang mana? Ini aja. Ini satu. Oke. Selanjutnya yang kedua, kita buat juga ini motion pad. Kita pilih lagi S-curve. Oke, kita pilih. Oke. Ketiga juga begitu. Kita pilih motion pad. Kemudian kita pilih S-curve juga. Oke, selanjutnya kita edit animasinya. Ini kita klik animation pen. Kita klik animation pen. Sudah. Di sini sudah ada keterangannya kan. Nah, ini ada segitiga kan. Kita bisa mengatur dari sini. Misalnya start with previews. Ini juga yang bawah start with previews. Yang bawah juga start with previews. Nah, ini kita bisa effect option. Klik effect option. Baru kita bisa lihat di sini kan. Apakah startnya mau bagaimana, delay-nya mau bagaimana. Nah, di sini saya mau merepeatnya. Kita repeat sampai until end of next slide. Durasinya itu slow ya, slow.
Text animation, oke, sudah. Pet-nya itu lock, kita lockkan ya. Lalu after animation sudah. Nah, ini. Oke. Kemudian yang kedua. Saya mau mengubah animasinya. Ini effect option. Pet-nya ini unlock ya. Auto reverse kita bikin di sini. Baru timingnya slow. Repeatnya rewind when not playing, and end of slide. Text animationnya terserah. Oke. Ya. Ini bisa kita buat gerakan juga untuk gambar ini. Kita animasikan juga. Animation. Kita animasikan. Motion pad. Kita bisa buat ini. Atau gini. Nah, itu yang kita inginkan. Nah, itu ya. Ini contohnya. Nanti untuk yang lebih telitinya lagi, kita bisa buat lebih detail lagi. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana animasi yang sudah saya buat dengan teliti. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana animasi yang sudah saya buat dengan teliti ya, di akhir video ini. Jadi, begitulah cara kita membuat animasi dengan teliti. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.